فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأمر ويعرف بدلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة نحو قومي واضربي ومنه هاتي وتعالى على الأصحي. Berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang ketiga adalah fi'il amr. Dari katanya saja sudah difahami bahwasanya fi'il yang untuk perintah. Amr maknanya adalah untuk perintah. Wa yu'rafu bidalalatihi 'ala talab, dan tanda fi'il amr adalah dikenali dengan penunjukannya pada talab, yaitu tuntutan. Jadi bukan khobar. Jadi fi'il amr, perbedaannya fi'il amr dengan fi'il madhi dan juga fi'il mudhari' adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari' semuanya adalah dalalatuhuma 'alal khobar. Fi'il madhi dan fi'il mudhari' itu khobar, berita. Fa'ala Zaidun, berita. Yadribu Muhammadun, berita. Tapi kalau amr ini sudah bukan berita lagi, tapi tolab, insya. Karena ucapan itu terbagi menjadi dua, khobariyah dan insya'iyah, tolabiyah. Maka fi'il amr berbeda sendiri. Dia menunjukkan tolab, bukan berita lagi. Kalau ada seorang menggunakan fi'il amr, maka jumlah ucapannya sudah bukan jumlah khobariyah, tapi jumlah insya'iyah. Jumlah insya'iyah atau jumlah tolabiyah. Itu perbedaannya. Dan juga ini juga harus dikasih catatan, yadullu ala bidalalatihi ala talab, dengan penunjukannya terhadap talab, ay lidzatihi, secara zatnya. Karena ada juga yang menunjukkan talab tapi pakai perkara yang lain, seperti fi'il mudhari' yang kemasukan lamul amr. Fi'il mudhari' yang kemasukan lamul amr ini menunjukkan talab juga, tapi dia bukan fi'il amr. Jadi perlu dikasih tambahan wa yu'rafu bidalalatihi 'ala talab lidzatihi, yaitu dengan zatnya. Secara zatnya dia sudah memang maknanya adalah talab, bukan karena sebab yang lain. Itu tanda fi'il amr yang pertama. Tanda yang kedua, wa qabulihi ya al-mukhatabah. Dan bukan hanya talab, tapi juga harus bisa menerima ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah adalah ya untuk kamu wanita. Mukhatabah adalah yang diajak bicara, berarti kamu. Kemudian perempuan, berarti kamu perempuan. Nahwu qumi wadribi. Contohnya adalah qumi, berdirilah kamu wahai perempuan, wadribi, dan pukullah kamu wahai perempuan. Maka qumi wadribi itu adalah kedua-duanya adalah fi'il amr karena menunjukkan talab dan juga menerima ya mukhatabah. Wa minhu hati wa ta'ala alal asah, dan di antara fi'il amr juga adalah hat dan juga ta'al. Hat artinya berikanlah, ta'al artinya kesinilah. Alal asah, sesuai pendapat yang paling sahih bahwasanya had dan ta'al adalah fi'il amr. Karena ada yang berpendapat bahwasanya had dan ta'al adalah isim fi'il amr, bukan fi'il amr, tapi isim fi'il amr. Tapi yang rajih sesuai mazhabnya syarih, had dan ta'ala adalah fi'il amr. Dan had dan ta'ala termasuk fi'il amr yang jamid, enggak bisa tasrif.
Seperti kemarin nikmat dan bisa adalah fi'il madhi yang jamid, enggak punya tasrifan. Had enggak bisa ditasrif. Enggak bisa ditasrif had ya had, enggak bisa. Dia hanya fi'il amr had wa ta'ala. Dan dia bisa menerima dhamir had, hati, hatia, hatu, hati, hatia, hatina. Dia bisa menerima ya mukhatabah, bisa menerima wawul jamaah, bisa menerima alif at-tathniyah, aliful itsnain juga bisa. Demikian juga ta'al, ta'ala, ta'ala ya, ta'alau, ta'ali, ta'alai. Kemudian ta'ala ya, ta'alaina. Itu tasrifannya fi'il amr. Jadi had dan ta'al jamid, enggak bisa ditasrif madi dan mudhari', tapi bisa ditasrif ke bawah dengan menggunakan dhamir-dhamir yang sesuai. Qauluhu wa amrun, qala asy-syarih wafaqahullahu ta'ala, wa amrun huwa ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu. Fi'il amr adalah kata yang menunjukkan sebuah kejadian yang dituntut untuk dihasilkan, yang dituntut untuk diadakan. Aw istimraruhu, atau fi'il amr juga bisa untuk sesuatu yang sudah terjadi tapi dimintakan istimrar, terus menerus, atau ditambah juga bisa, dimintakan supaya ditambah. Fi zamanil mustaqbal, yang namanya tuntutan jelas dia harus zaman yang mustaqbal, zamannya harus belum terjadi. Karena kalau sudah terjadi ngapain diminta? Maka tolab itu pasti mustaqbal. Tolab itu pasti mustaqbal. Famithalu ma yutlabu husuluhu wa huwal aktsar, maka contoh apa-apa yang diminta untuk diadakan dan itu adalah yang paling banyak. Hukum asalnya fi'il amr, hukum asalnya seseorang kalau memerintah ya belum terjadi. Yang diminta itu belum ada. Berdirilah. Ya hukum asalnya belum ada berdiri kemudian disuruh. Qauluhu ta'ala an Luqmana annahu qala liwaladihi. Firman Allah Subhanahu wa taala menkisahkan tentang Luqman, bahwasanya Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak." Ada 4 fi'il amr aqim, umur, inha, isbir. Semua itu adalah diperintahkan Luqman kepada anaknya untuk diadakan. Wahai anakku, tegakkanlah sholat. Dan juga perintahkanlah dengan ma'ruf, perintahkanlah kebajikan, dan cegahlah dari kemungkaran, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Karena sudah pasti al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar pasti mendapatkan musibah. Ini ayat ini sebagai dalil bahwasanya orang yang amar ma'ruf nahi munkar pasti akan mendapatkan azab, gangguan. Karena itu disuruh sabar. Pasti. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara-perkara yang sangat baik sekali. Termasuk perkara-perkara yang mulia, min azmil umur, dari azaim, dari perkara-perkara yang baik, yang sangat ditekankan. Maka semua ini adalah menunjukkan yutlabu husuluhu, diminta untuk diadakan dan belum ada. Wa mithalu ma yutlabu istimraruhu qauluhu ta'ala li sayyidil muttaqin, dan contoh fi'il amr yang tujuannya itu bukan disuruh untuk diadakan tapi disuruh untuk terus-menerus adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sayyidil muttaqin. Ya ayuhan nabiyyu ittaqillaha, wahai nabi bertakwalah kau kepada Allah. Kenapa ini yang dituntut adalah terus-menerus? Karena nabi sudah bertakwa. Bahkan beliau adalah makanya dikatakan di sini sayyidul muttaqin, tuannya para orang-orang yang bertakwa. Tapi ketika diminta untuk bertakwa,
maka maknanya adalah disuruh untuk meneruskan atau disuruh untuk menguatkan atau menambah. Jadi dalam ayat ya ayuhan nabiyyu ittaqillaha ini bukan disuruh untuk mengadakan, bukan maknanya Nabi belum bertakwa, tapi maknanya disuruh untuk terus atau nambah atau disuruh untuk menguatkan. Wa qauluhu ta'ala li ibadihil mu'minin, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman untuk beriman kepada para hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang telah beriman, berimanlah kalian. Nah, dalam potongan amanu sudah dipakai fi'il madhi, maknanya mereka sudah beriman. Kemudian aminu disuruh beriman lagi, maknanya disuruh untuk menguatkan, disuruh untuk menambah imannya, untuk semakin menyeluruh dengan Allah, iman dengan Rasul. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Disuruh untuk nambah imannya lagi, untuk menyempurnakan iman lagi. Maka enggak mungkin ini aminu di sini adalah yutlabu husuluhu, diminta untuk diadakan. Kenapa? Karena sudah ada. Al-ayatah ay istamirra ala taqwahu. Makna ya ayuhan nabiyyu ittaqillaha, bukan kok kamu belum bertakwa Nabi, tapi istamirra. Istamir ala taqwahu, terus meneruslah untuk bertakwa kepada Allah. Wastamirru ala imanikum bidzalik. Dan juga ayat yang kedua ya ayyuhalladzina amanu, maknanya disuruh untuk terus menerus beriman. Adapun ihdinas siratal mustaqim ini termasuk apa ini? Diminta untuk ada atau diminta terus menerus? Ihdinas siratal mustaqim diminta untuk diadakan atau terus menerus? Diadakan dan terus menerus. Diadakan itu apa? Apa yang belum dikasih hidayah. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu diminta untuk diadakan. Karena hidayah itu bukan hanya satu, tapi hidayah itu dalam seluruh hal. Jadi belum ada. Maka itu yang dirajihkan Syekhul Islam, ihdina, tunjukilah kami, itu adalah meminta hidayah yang belum ada. Karena hidayah itu dibutuhkan dalam setiap detik. Wa qaluhu wa yu'rafu ay yumayyazu 'anil mudhari'i wal madhi bihatainil alamataini ma'an. Dan ucapannya musannif dan fi'il amr itu dikenal, maksudnya adalah dibedakan dari mudhari' dan madhi dengan dua tanda ini secara sekaligus, enggak bisa dipisahkan. Jadi bidalalatihi 'ala talab wa qabulihi ya al mukhatabah, itu bukan dua tanda, tapi itu satu tanda, sepaket. Mafhum? Ma'an maknanya harus digabung. Karena itu tadi fi'il mudhari' yang kemasukan lamul amr dia juga bukan fi'il amr. Karena apa? Karena dia enggak memenuhi syarat kemasukan ya mukhatabah. Fi'il mudhari' yang kemasukan lamul amr liyadrib, dia enggak bisa kena ya mukhatabah, enggak bisa kemasukan ya mukhatabah. Tapi kalau liyadrib, kalau mau wanita, maka apa gimana? Litadrib kalau domirnya hiya. Kalau domirnya anti maka litadribina atau litadribi. Dan juga tadi harus lidatihi supaya mengeluarkan fi'il mudhari' yang kemasukan lamul amr. Nahwu qumi wadribi fa inna kullan minhuma dalla 'ala talabi wa qabila ya al mukhatabah. Karena sesungguhnya setiap dari qumi wadribi, yaitu maksudnya kum dan idrib. Karena sesungguhnya keduanya, masing-masing dari keduanya menunjukkan tuntutan dan juga masing-masing dari keduanya menerima ya mukhatabah.
Falau dallatil kalimatu 'ala talab wa lam taqbal al-ya'a fahiya imma ismu fi'li amrin nahwu sah wa nazali au masdarun itu au masdarun maknanya adalah maf'ul mutlak. Au masdar di sini adalah maf'ul mutlak. Nahwu darban zaidan. Tadi saya katakan apa? Harus dua tanda ini harus sekaligus. Karena kalau nggak bisa menerima ya mukhatabah, bukan tadi yang fi'il mudhari' kemasukan lamul amr, dia juga bisa menerima ya mukhatabah. Yang nggak bisa menerima ya mukhatabah itu ini. Contoh ini. Adapun fi'il mudhari' yang kemasukan lamul amr itu tadi sudah dikeluarkan pakai penunjukan talab li dzatihi. Paham? Falau dallatil kalimatu, maka apabila kata itu menunjukkan talab walam takbalil ya dan tidak bisa menerima ya mukhatabah, maka dia itu bukan fi'il amr, tapi kadang bisa jadi dia adalah isim fi'il amr. Nahwu sah diamlah, wa nazali turunlah, au masdarun atau dia mungkin maf'ul mutlak yang menjadi ganti dari fi'ilnya. Dorban zaidan seperti subhanallah. Itu juga nahwu dorban zaidan, pukullah Zaid. Dorban di sini artinya pukullah Zaid. Dorban zaidan, minta dipukul. Berikanlah pukulan kepada Zaid. Maka dorban ini i'rabnya adalah maf'ul mutlak. Idrib dorban zaidan. Gitu. Maka dorban di sini walaupun dia menunjukkan tolab, tapi dia bukan fi'il amr. Karena dia nggak bisa menerima ya mukhatabah, nggak bisa dorbi. Kalau yang diperintahkan wanita dorbi gitu nggak bisa. Tapi ini adalah masdar, yaitu i'rabnya sebagai maf'ulun mutlak. Qala wa in qabilatil ya'a wa lam tadul 'ala talab fahiya fi'lun mudhari'un. Dan makanya syarat ini dua-duanya harus ngumpul. Karena kalau nggak ngumpul, kalau cuma talab saja nggak bisa menerima ya, itu juga nggak fi'il amr. Atau bisa menerima ya saja tapi nggak menunjukkan talab, itu juga bukan fi'il amr, tapi dia fi'il mudhari'. Nahwu anti takumina. Atau tadi menunjukkan talab dan bisa kemasukan ya mukhatabah tapi bukan li dzatihi, bukan dengan dirinya sendiri tapi dengan yang lain seperti fi'il mudhari' yang kemasukan lamul amr, ini juga bukan fi'il amr. Berbeda dengan madhabnya siapa kemarin yang mengatakan bahwasanya fi'il amr itu aslinya adalah fi'il mudhari' yang kemasukan lamul amr. Madhabnya siapa kemarin? Kufiyun. Itu. Qala walau qala al-musannifu nahwukum wadrib lakana aula li'annahu alladhi yaqbalu ya al-mukhatabah. Ini juga biasa kritikan matang mentah. Seandainya musannif mengatakan yang bisa menerima ya mukhatabah itu adalah kum dan idrib, itu lebih aula karena dialah yang bisa menerima mentahnya. Kalau contohnya kan ini sudah matang. Wa qawluhu 'alal ashah ay li dalalatihima 'ala talab. Perkataan bahwasannya hati dan ta'ala itu adalah fi'il amr sesuai pendapat yang paling sahih karena sesuai dengan definisi fi'il amr. Ay li dalalatihima, yaitu dia menunjukkan hima kembali kepada hati dan ta'ala, keduanya menunjukkan talab. Wa qabulihima ya al-mukhatabah, dan juga bisa menerima ya mukhatabah. Wahuma mabniyani ala hadfi harfil illah min akhirihima, dan keduanya adalah mabni, tanda mabninya dengan membuang huruf illah yang ada di akhirnya. Fal mahdhufu min hati al ya'u kama fi irmi wa min ta'ala al alif kama fi ikhsha. Dan kalau ada yang menanyakan hati dan ta'ala ini fi'il apa? Fi'il amr. Terus tanda mabninya pakai apa? Kan fi'il amr semuanya mabni. Maka bilang tanda binanya dengan membuang huruf illah.
Maka seperti hati, hati itu adalah yang dibuang adalah ya. Jadi ini penjelasan untuk kalau ada yang bertanya tanda mabninya, mabni dengan apa? Karena semua fi'il amr itu mabni, ada yang mabni ala sukun. Nah, kalau hati ini kok kamu katakan fi'il amr terus mabni dengan apa? Maka jawabannya hati dan ta'ala adalah mabni dengan membuang harful illah, yaitu ya pada had dan alif pada ta'ala. Jadi aslinya hati dan juga ta'ala, tapi karena mabni ala karena dijadikan fi'il amr maka dibuang. Sebagaimana irmi aslinya roma yarmi kemudian jadi irmi, mabni ala hadfi harfil illah, atau bahasa gampangnya jazmnya gitu loh. Cuma kan enggak jazm karena mabni kan. Fi'il amr semuanya kan dihukumi kayak jazm gitu loh. Tapi istilahnya bukan jazm tapi mabni. Kalau jazm kan i'rab. Untuk fi'il mudhari'. Kama fi ihsya. Fa in amarta bihima muannatsan, kalau kamu memerintahkan dengan keduanya seorang wanita, kana mabniya ini ala hadfin nun. Maka mabni dengan hadfun nun, nahwu hati ya Hindu wa ta'alai bil ya'i fihima. Wa zama ba'duhum annahuma isma fi'laini lil amr. Ada juga yang berpendapat, sebagian mereka mengira bahwasanya hati dan ta'ala adalah isim fi'il amr. Jadi bukan fi'il amr tapi isim fi'il amr. Fahati bimakna nawil. Hati maknanya adalah nawil, berikanlah. Nawala yunawilu, memberikan. Nawil, berikanlah. Wa ta'ala bimakna akbil, datanglah. Akbala yukbilu, datang. Akbil, datanglah. Ya khilaf-khilaf kayak gini ini enggak berpengaruh pada makna. Itu semua adalah karena maklum ilmu nahwu ini enggak ada dalilnya. Jadi semua orang atau para ulama dahulu berijtihad. Perselisihan kayak gini ini enggak ada dalilnya. Jadi ada yang berhipotesis dan juga ada yang berapriori dan ada yang berasumsi bahwasanya ini hati ini bukan fi'il amr, ini isim fi'il. Nah, itu karena enggak ada dalilnya. Maka perselisihan kayak gini ini enggak, ya cukup kita tahu, enggak perlu dipegang erat. Wa'lam anna akhir hati maksurun illa idza tasala bihi wawul jamaah fayudammu. Ketahuilah bahwasanya akhir dari had selalu kasroh hati. Kecuali bersambung dengannya wawul jamaah maka didhammah hatu. Tadi sudah saya sebutkan hati, hatia, hatu. Kemudian hati panjang, hatia, hatina. Ketemu nunul inas, ketemu nunul inas. Kaqauli ta'ala qul hatu burhanakum, katakanlah datangkanlah kalian burhan-burhan kalian, hujjah-hujjah kalian, datangkanlah ke sini. Wa ana akhirat ta'ala maftuhun daiman, dan akhir dari ta'ala selalu fathah. Baik ketemu ya mukhatabah juga fathah, ketemu wawul jamaah juga fathah. Ta'ala, ta'ala ya, ta'alau, ta'alai, ta'ala ya, ta'alaina. Nunul inas juga di fathah. Itu tentang fi'il amr. Qala wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'il kahal wa fi walam. Adapun huruf harf, apa-apa yang tidak bisa bersamanya, tidak cocok baginya tanda isim maupun tanda fi'il. Jadi tandanya huruf itu justru malah enggak punya tanda. Itulah tanda. Ketidakpunyaan suatu tanda itu sudah menjadi tanda. Ketidakpunyaan terhadap tanda khusus itu sudah menjadi tanda. Kahal wa fi walam. Qauluhu wal harfu huwa lughatan at-tarafu. Huruf secara penggunaan bahasa selain dalam istilahnya para nuha
maknanya adalah at-taraf bitahrikir ra, taraf bukan torfu tapi at-tarafu, dengan memberikan harokat pada ra, taraf bukan torf. Kaharfil jabal, seperti ujung gunung. At-taraf artinya adalah ujung. Huruf itu juga artinya ujung. Kaharfil jabal, seperti orang mengatakan harful jabal, maknanya adalah ujung gunung. Wa fit tanzili, dan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa minan nasi may ya'budullah ala harf, di antara manusia ada yang menyembah kepada Allah di ujung saja. Ketika ujung senang dia menyembah, ketika nanti mendapatkan musibah dia atau mendapatkan kehidupan yang enggak enak maka dia enggak mau beribadah. Itu manusia seperti itu. Ada yang pas senang tok dia mau masuk Islam, ketika Islam enggak enak dia enggak mau. Itu dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ala harf di sini maknanya adalah ala taraf. Menyembah Allah berada di ujung saja, di satu ujung saja. Kalau kita harus dua-duanya diambil, baik senang, baik suka maupun duka, Islam ini harus dipeluk, agama ini harus dipeluk. Bahkan ketika duka, kita harus memeluk agama. Mau kepada siapa lagi kita mengeluh. Demikian juga ketika suka, kita luapkan juga sesuai dengan agama. Kalau sebagian orang enggak, ketika senang, dia semangat beribadah. Ketika sedih, ketika susah, dia enggak mau beribadah. Itu keliru. Susah, wis susah enggak gelem ibadah. Maka ala harf di sini diartikan menyembah Allah berada di ujung. Jangan diartikan dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di atas huruf. Huruf apa? Huruf hijaiyah ta? Enggak gitu. Tapi ala harf maknanya ala taraf. Maknanya adalah berada di ujung. Wajani bin minad dini, dan satu sisi dari agama ini. Cuma maunya pas enak saja. Itu adalah penggunaan kata harfun dalam bahasa Arab, dalam percakapan sehari-hari, bukan dalam ilmu nahwu. Kalau dalam ilmu nahwu sudah dipakai istilah khusus. Wastilahan, dan sudah sesuai dengan istilah khusus yang sudah dibuat oleh ahli nahwu, huruf adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Sebuah kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Bukan kok dia enggak punya makna, dia punya makna, tapi maknanya tadi itu enggak sempurna. Paham? Kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha, kata yang menunjukkan makna pada yang lain. Ini bukan berarti huruf itu enggak punya makna sama sekali. Dia punya makna, tapi maknanya tadi itu untuk menyempurnakan orang lain gitu loh. Secara zatnya huruf itu punya makna. Lam artinya tidak, fi artinya di. Ada maknanya, ada. Tapi makna tadi itu bukan untuk menunjukkan dirinya, bukan untuk menguntungkan dirinya, tapi untuk kata bantu, untuk membantu kata yang lain, untuk membantu isim atau untuk membantu fi'il. Paham? Itu. Adapun isim dan fi'il enggak. Isim yang memiliki makna pada dirinya. Fi'il juga maknanya pada dirinya. Adapun huruf, dia itu cuma pembantu doang. Arti dari makna dari sebuah huruf itu hanya membantu makna yang lain, hanya memuluskan dan mengangkat makna dari kata yang lain. Jadi huruf ini kasihan dia. Dia cuma membantu isim atau fi'il. Adapun dia untuk dirinya sendiri, dia enggak punya apa-apa. Kenapa ya ikhwah? Harus membedakan. Sama dalam bahasa Indonesia juga gitu, harus membedakan. Huruf itu bukan hadas, bukan kejadian, juga bukan zat. Bukan kejadian, maka huruf itu bukan fi'il, juga bukan zat. Sekarang saya tanya, sudah. Sudah itu rupa apa coba? Saya tanya sekarang, arti kata sudah. Sudah itu kejadian apa enggak? Bukan kejadian. Apakah dia zat? Ada enggak bentuknya sudah? Enggak ada. Maka itulah huruf. Di itu juga apakah kejadian? Bukan. Apakah dia itu punya zat? Juga bukan. Maka itu huruf. Di kalau dalam bahasa Indonesia namanya konjungsi, cuma kata sambung saja. Cuma kata sambung.
Maka itulah huruf. Dia menunjukkan makna, pada dirinya punya makna, tapi menyempurnakan makna yang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Makna itu bukan untuk dirinya sendiri, karena dia bukan hadas, bukan kejadian, juga bukan zat. Setelah itu fi'il apa isim? Setelah. Bukan isim dan bukan fi'il, apa terusan? Huruf. Setelah itu juga huruf dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau setelah itu bukan huruf zim, setelah itu dorof. Oh, setelah itu dorof, menunjukkan waktu, menunjukkan waktu. Jadi jangan dipahami kemudian huruf itu nggak punya makna, tapi maknanya itu menyempurnakan yang lain. Kalam seperti lam. Masalan, contohnya, fi qaulika lam yakum fa inna lam maknaha an-nafyu. Lam itu punya makna yaitu nafi, untuk meniadakan, artinya tidak. Walam yadhhar hadzal makna illa fil fi'il, dan tidaklah nampak makna ini, tidaklah sempurna makna ini kecuali dengan fi'il, kecuali pada fi'il. Jadi dia itu malah menyempurnakan makna fi'il. Dan makna ini juga enggak berdiri dengan dirinya sendiri. Tidak, itu enggak bisa berdiri dengan dirinya sendiri. Berbeda dengan yakum, yakumu, berdiri, atau yajlisu. Itu maknanya itu bisa berdiri sendiri. Ada maknanya sendiri, dia berdiri sendiri. Tapi kalau tidak, iya, itu maknanya enggak bisa berdiri sendiri. Wa qawluhu ma la yasluhu ila akhirih ay anna alamatal harfi allati imtaza biha an akhwaihi adamiyatun. Maksudnya adalah tanda huruf yang terbedakan dia dari kedua saudaranya justru malah bukan kok ada, tapi malah dengan enggak ada. Tandanya itu malah enggak ada, adamiyah. Artinya ketidakadaan. Kalau fi'il kan punya tanda, isim juga punya tanda. Kalau huruf tandanya justru malah karena dia itu enggak punya tanda. Jadi adamiyah, sesuatu yang enggak ada. Wahya annahu la yaqbalu syai'an min alamatil ism. Apa sesuatu yang adamiyah tadi? Wahya, dia kembali kepada adamiyah. Yaitu dia itu tidak menerima tandanya isim wala min alamatil fi'il, tidak juga menerima tandanya fi'il. Wa dzalika nahwu kalimati hal. Fa innaha la taqbalu al. Dan yang seperti itu, dan itu adalah seperti kata hal, kalimatu hal, kata hal itu huruf. Dia itu enggak bisa menerima al, tandanya isim. Fala yuqalu al hal. Wala yadkhulu 'alaiha harful khafdi. Fala yuqalu min hal. Tidak bisa juga kemasukan huruf khafd, enggak bisa dikatakan min hal. Wala tadkhulu 'alaiha qad, juga enggak bisa kemasukan tandanya fi'il, qad juga enggak bisa. Wala saufa, fala yuqalu qad hal, wala saufa hal. Falamma ra'ainaha la taqbalu alamatal ism, tatkala kita melihat bahwasannya hal tadi enggak bisa menerima tanda isim, wala alamatal fi'il juga enggak bisa menerima tandanya fi'il, arafna anna harfun, kita tahu bahwasanya dia adalah huruf. Wa mithluha fi wa lam wa sairul huruf. Misal dengan dia juga semua huruf-huruf yang lain, huruf ma'ani maksudnya, bukan huruf mabani. Karena ini pembahasan huruf ma'ani. Wa nadhiru ma laysat lahu alamatun wujudiyatun bal alamatuhu adamiyatun. Ini istitrat ya ikhwan. Ini melebar ini namanya, pembahasan melebar. Ini bahas huruf hijaiyah. Tadi kita bahas huruf ma'ani, sekarang kita bahas huruf hijaiyah. Ini enggak ada pembahasannya dengan nahwu ini. Ini cuma nyontohkan saja. Sesuatu kadang tandanya itu justru malah enggak punya tanda. Itulah jadi tanda. Contohnya ha dan kho dan jim. Itu kan sama, tiga itu kan hurufnya sama. Ha, kho dan jim. Tandanya kho, titiknya di atas. Tandanya jim, titiknya di bawah. Tandanya ha, enggak punya titik. Nah, itu loh. Tandanya isim ada, tandanya fi'il ada, tandanya huruf enggak punya tanda. Wa nadhiru ma laysat lahu alamatun wujudiyatun, dan bandingan atau contoh apa-apa yang tidak punya tanda wujud,
yang terwujud. Bahkan bal alamatu adamiyatun al-ha'u, bahkan tandanya adalah sesuatu yang enggak ada, adalah huruf ha. Ingat, ini huruf mabani, huruf hijaiyah ini, bukan pembahasan nahwu ini. Jangan ditanya nanti, apa hubungannya huruf ha be kha dalam pembahasan nahwu? Enggak, ini bahas masalah tanda saja. Ma'al jim wal kha, bersama dengan jim dan kha. Fa innal jima alamatuha nuqtatun min asfaliha, karena jim tandanya adalah titik di bawah. Wal kha alamatuha nuqtatun min a'laha, dan kha adalah tandanya titik di atas. Wal ha alamatuha adamu wujudi nuqtatin min asfaliha wa au a'laha. Sedangkan ha tandanya justru enggak punya atau enggak ada titik baik di bawah maupun di atasnya. Itulah ha. Wa qawluhu kahal wa fi walam mathalal musannifu bihadhil ahrufi ats-tsalatsati liyubayyina annal hurufa ala tsalatsati aqsam. Musannif memberikan contoh dengan 3 huruf ini untuk menjelaskan bahwasanya huruf itu dibagi menjadi 3. Qismun atau qismin mukhtasin bil af'ali. Bacanya qismin di sini karena enggak bisa jadi mubtada. Qismin mukhtasin bil af'ali, bagian yang khusus masuk pada fi'il. Wa huwa nau'ani amilun kal jawazimi wan nawasibi wa ghairu amilin kaqad wasini. Ini bahas tentang huruf ma'ani ya. Ini ada kitabnya khusus yaitu Al-Janaddani fi ahrufil ma'ani. Kalau mau bahas tentang huruf ma'ani, kitabnya ada kitab khusus Al-Janaddani. Diajarkan di Purworejo sama Ustaz Irham. Bagian yang khusus masuk pada fi'il yaitu ada 2. Ada yang beramal, ada yang enggak beramal. Yang beramal seperti jawazim itu masuk khusus pada fi'il, enggak bisa masuk pada isim. Dan ada yang enggak beramal seperti qad dan sin, itu khusus masuk pada fi'il, tapi enggak bisa masuk pada isim dan enggak beramal. Wa qismin mukhtasin bil asma, dan ada juga bagian yang khusus masuk pada isim. Wa huwa nau'ani, dia juga sama, ada 2. Amilun ka hurufil jar, ada yang bisa beramal seperti huruf jar. Wa inna wa akhawatiha, juga inna dan saudaranya. Wa ghairu amilin ka adatit ta'rif, dan yang tidak beramal seperti adatut ta'rif yaitu lamut ta'rif. Ini ikhwah, ada tambih. Dulu pernah waktu bahas kata, saya katakan alif lam itu bukan kata dengan sendirinya. Karena pada saat itu saya bingung sekali apakah alif lam itu kata sendiri apa enggak. Saya cari-cari enggak dapat. Maka saya waktu itu saya katakan dia bukan kata sendirinya karena dia enggak bisa dipisah. Tapi ternyata para ulama mengatakan dia adalah kata dengan sendirinya. Dan aslinya al itu cuma lam to. Alifnya itu cuma tambahan to. Jadi ada ta'rif al itu yang dianggap itu cuma lamnya, lamut ta'rif saja. Adapun alifnya itu hanya untuk wasal. Itu mazhabnya ulama. Ada mazhabnya Khalil bahwasanya alif lam dua-duanya itu adalah jadi satu. Kalau mazhabnya yang lain, ulama yang masyhur, yang menjadi adat ta'rif itu cuma lamnya saja. Ini dibahas di Janaddani. Maka ini sebagai penjelasan bahwasanya alif lam lit ta'rif untuk ma'rifah ini adalah kata, cuma dia dihukumi jadi satu, kal juz'. Pembahasan seperti ini sudah sudah enggak seberapa berfaedah, enggak seberapa berpengaruh dalam memahami suatu kata, suatu kalimat. Sekedar perselisihan gitu saja. Ini karena ada mengandung masalah isim yang huruf yang khusus masuk pada isim, huruf yang masuk pada fi'il itu seharusnya beramal. Itu nanti insyaallah kita akhirkan saja. Karena kalau sekarang nanti enggak enak. Karena perlu dipahami itu. Jadi hukum asal huruf itu kalau dia itu khusus pada suatu isim misalnya, maka seharusnya dia itu beramal. Karena kan seperti orang khusus kan, orang kalau punya kekhususan dekat dengan seseorang kan pasti punya pengaruh. Demikian juga huruf, kalau dia itu dekat dengan isim, maka seharusnya dia berpengaruh pada isim, seperti huruf jar.
pengaruhnya pada isim itu jair. Kalau ada huruf yang khusus bisa masuk pada fi'il to, maka seharusnya dia itu berpengaruh jazm. Karena yang khusus dengan fi'il itu jazm. Tapi ada juga huruf-huruf yang dia itu walaupun khusus masuk pada isim atau masuk pada fi'il, tapi dia itu enggak beramal. Di hukum ada kaidah, hukum asal huruf itu kalau khusus dengan sesuatu maka dia akan berpengaruh, membawa amal. Bisa menasab, bisa mengejarkan atau menjazmkan. Itu semua adalah maklumat-maklumat yang mustambatoh karena enggak ada dalilnya. Jadi para ulama apalagi ahli nahwu bisa saja jawabnya itu. Bikin alasan-alasan kayak gitu itu bisa saja. Makanya sebagian ulama mengatakan ahli nahwu itu ada syayatin, mereka itu adalah kayak siluman. Semuanya bisa diotak-atik, semuanya bisa dijawab. Tema ini insyaallah akan kita akhirkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.